Selamat ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Kali ini saya akan coba membantu sharing pada saat kita membuat website dengan WordPress. Banyak halaman yang hampir kita selalu kunjungi, yang terutama adalah halaman di area menu post yang posisinya ada di sidebar sebelah kiri. Itu yang selalu kita kunjungi untuk membuat postingan baru, untuk mempublish tulisan maupun gambar dan video yang ada di dalam WordPress website yang kita kelola. Tentunya ini tidak menjadi hal yang baru bagi para pengguna WordPress, tapi bagaimana dengan kita yang baru mengenal dengan dunia WordPress? Jangan khawatir, hari ini, detik ini, kita akan coba membahas dan membantu kalian yang baru mengenal dunia WordPress untuk membuat postingan yang baik dan bagus di dalam halaman postingan baru yang ada di dalam WordPress, dengan mengenal beberapa fitur yang bisa kita maksimalkan nanti untuk mempublish postingan baru yang ada di WordPress milik kita. Berikut kita ikuti langkah demi langkah untuk membuat postingan baru yang ada di WordPress website yang Anda miliki. Sekarang kita buka ke dashboard untuk login di halaman WordPress website yang Anda miliki. Pada kolom pertama, Anda seperti biasa mengisi nama pengguna atau alamat email, dan kolom kedua diisi dengan sandi. Setelah itu baru kita login masuk ke halaman dashboard. Kita masuk ke dashboard website WordPress ya. Nah, kita pilih menu, setelah itu ke post, terus tambahkan post baru ya yang ada di sebelah kiri. Ini lihat kursornya bergerak. Nah, atau di atas kita klik ya post baru. Setelah itu Anda akan menemukan halaman bagian area ini yang paling menonjol, yang akan Anda lihat ketika Anda membuat postingan baru di dalam WordPress website Anda ya, dimana pada bagian area ini terdapat kolom untuk menuliskan judul postingan yang Anda buat, dan juga area untuk menulis postingan yang akan ditampilkan di WordPress milik Anda nantinya ya. Contohnya umpama setelah kita upload di dalam file ya, Anda upload, kita dapat menyesuaikan ukuran filenya berapa di sini ya. Terus setelah itu di sini kita bisa kasih judul ya, judul, text outnya, terus keterangannya, deskripsinya, terserah ya. Nah, nanti setelah sudah sesuai semua, kita bisa pilih buat pilihan baru ya, yaitu untuk di upload. Ini hanya contohnya dari mana. Oke, saya ajak ke halaman yang sudah ada ya. Contohnya mau begini. Ini seperti tadi filenya. Nah, umpama kalau kita oke, dia akan timbul sendiri seperti ini ya. Di sini ada settingan
perhatikan di arah sebelah kanan ya. Nah, untuk ukuran dari lebar, tinggi ya, kita sesuaikan sesuai kebutuhan filenya ya. Setelah umpama oke, cocok, baru kita isi. Ini kita sisipkan file gambar foto JPEG. Tapi di sini pun kita bisa menggunakan file video yang ada di YouTube. Dalam membuat postingan baru ini, bukan hanya file berupa foto saja yang bisa Anda sisipkan di halaman postingan baru kita di dalam website WordPress kita yang kita kelola, tapi di sini juga umpama kita bisa sisipkan URL dari link video kita yang ada di, contohnya umpama yang ada di YouTube, lebih mudah ya. Pada bagian selanjutnya kita akan mengenali untuk bagian toolbar editor ya, dimana ikon-ikonnya banyak sekali yang bisa kita gunakan, seperti contohnya ini untuk ubah perataan teks ya. Nah, umpama ini ratakan teks ke kiri, terus kalau ini kita pilih ratakan teks ke tengah. Nah, dia jadi seperti ini. Dan kalau ini ratakan teks dari yang kanan. Nah, lebih baik kita menggunakan ratakan teks yang dari kiri ke kanan ya. Tinggal tergantung keperluan untuk kita sajikan dalam bentuk artikelnya seperti apa ya. Nah, jadi banyak sekali fungsinya. Kalau yang ini adalah untuk tebal, membuat tebal atau tipis ya. Umpama pada tulisan Bandara Ngurah Rai Bali ingin kita tebalkan, nah jadi tinggal klik. Nah, seperti itu. Atau kita ingin buat miring, nah, tebal, nah ini miring, nah dia jadi tebal sama miring, lebih mudah bukan? Nah ya, kita kembalikan posisi normal. Setelah itu, ini adalah tanda kita memberikan tautan link. Apakah kita ingin membuat internal link di antara halaman satu dengan halaman yang lainnya pada postingan baru kepada postingan lama yang tentunya masih pokok pembahasan yang sama dan relevan. Misalnya Anda telah membuat judul dan tulisan ya, baik itu kita menyisipkan file foto, file tulisan ya, kita bisa bercerita mengenai pengalaman di halaman yang akan kita post ya, kita susun. Mungkin ada yang bentuk tipis tebal, bentuk tulisan yang kita tebelin umpama, semuanya lengkap ya. Nah, ini membangun internal link seperti ini ya. Nanti setelah udah lengkap seperti ini, isi tulisan kontennya, lalu Anda dapat mengelompokkan tulisan ini yang kita buat dalam sebuah kategori dengan cara membuat kategori baru yang posisinya ada di sebelah kanan. Nah, klik dokumen ini, setelah itu kita ke bawah, di bawah tulisan permaling ini ada kategori ya. Nah, umpama kita ingin menggunakan kategori atau mengelompokkan tulisan ini di dalam kategori apa ya. Umpama tidak ada yang sudah kita buat, kita ingin buat baru atau bagi pengguna baru. Nah, di sini bisa tambahkan kategori baru
ya. Setelah udah tambahkan, Anda bisa mengikuti nanti petunjuknya yang akan dibimbing langsung dari WordPress-nya sendiri ya. Setelah sudah terisi, contohnya seperti ini, ini sudah terisi, mau 1 mau 2 turunannya, induk dan turunan ya ada. Nah, baru kita masuk ke halaman ke kursornya diarahkan ke bawah. Nah, ini kita pilih langsung bergeser ke tag. Tag ini kita sesuaikan dengan isi dari postingan yang Anda buat nantinya ya. Apakah itu harus membuat baru atau yang sudah ada ya. Kalau yang baru ya kita buat seperti tadi. Di sini ada tambahkan meta tag ya, atau ditulis spasi koma spasi ya. Terus di sini kita ada namanya gambar andalan. Gambar andalan ini adalah gambar yang akan menjadi thumbnail ya, thumbnail di dalam postingan kita, di halaman postingan kita ya. Nantinya ini akan terlihat di halaman postingan kita di website WordPress yang kita kelola ya. Nah, setelah itu udah kita masukkan apakah kita mau buat dengan gambar baru atau mengambil beberapa gambar yang ada hubungannya dengan postingan kita seperti ini ya. Setelah sudah kita masukkan, nah ini kan udah rapi nih semua ya, dari sini sampai sini. Nah, sekarang sebelum di post kita lakukan dulu pengecekan apakah ada yang salah ketik dan salah susunan sebelum kita post ya, daripada nanti ini kalau kita edit akan berdampak pada penuhnya space yang ada di si panel kalau bagi Anda yang memiliki atau menggunakan hosting premium untuk WordPress website Anda ya. Nah, bila sudah semuanya ya, kita udah susun seperti ini. Nah, kita lakukan pratinjau dulu. Nah, ketik pratinjau, kita buka halaman sebelahnya. Nah, kalau pratinjau ini bila Anda memiliki AdSense ini tidak menjadi masalah ya. Nah, karena seperti ini, oh sudah tampilannya, berarti nanti kalau di post dia seperti ini. Oke, udah cocok. Nah, baru kita pindah dan publish. Oke, mudah kan? Kalau kita sudah publish atau post, di sini seharusnya publish ya, karena ini halaman posting yang sudah saya posting ya. Nah, seperti ini menerbitkan tulisannya. Nah ya, ini kita post, kita publish. Kalau sudah kita publish berarti Anda sudah berhasil memiliki halaman postingan baru yang buat di WordPress yang Anda kelola. Ya, bagaimana tadi teman-teman? Setelah mengikuti langkah demi langkah, tentunya ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, menu-menu yang sangat bervariatif dan banyak di dalam WordPress website yang Anda miliki. Semoga ini bermanfaat dan bisa tetap menjadi panduan Anda untuk selalu mempublish postingan-postingan hal yang positif dan membangun, memberikan informasi yang baik untuk bisnis Anda
untuk pendidikan, apapun untuk hasil kreativitas Anda. Sampai ketemu dan salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati.